Nah, saya ulang salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gelombang yang kedua, episode yang kedua mengenai tentang kemu'alafan ya. Ulama mengatakan, terus kira-kira di bagian orang agama Hindu, seumpama mereka dulu pernah Hindu, seumpama mereka pernah di agama Kristen, seumpama ya, itu kira-kira di bagian orang Hindu gelo apa ora? Seumpama duwe anggota mengikut sertakan di gelombang mereka, tapi ucul ternyata malah masuk di agama Islam. Ya, itu urusan orang Hindu apa urusannya orang Islam? Kalau orang ulama mengatakannya, persis suci dari bayi lahir, sucinya nggak dosa ya kan. Sekarang seperti saya mau mengatakan lagi, mau ini bicara tentang perihal bab ini memang harus benar-benar difahami semuanya, sebab saya sangat tersinggung ya. Yang mu'alaf itu dikasih martabat yang sangat tinggi, sedangkan dia belum memahami tauhid, tajwid, adab asor, babul haid, fikih. Saya sangat tersinggung apabila dia dikasih martabat yang sangat tinggi. Itu macam sungguh saya yang benar-benar kafah, maksudnya kafah dari keturunan Islam, benar-benar belajar masih ditembak dar, malah dimurtadkan. Saya harus keluar dari mana? Saya harus keluar, saya dimasukkan di agama apa kira-kira? Kalau saya sendiri dimurtadkan, saya sangat nggak ridha apabila itu agama saya yang saya lahir dari ibu saya, dari guru-guru saya, dipakai orang lain. Saya memakan usia tahu. Waktu berjalan nggak berapa tahun saya belajar, kemudian harus diduduki orang lain saumpama, sehingga dia baru mu'alaf, sudah menjadi guru saumpama seperti itu. Orang Islam yang asli Islam, yang Muslim asli Muslim ya, dari Islam itu rahmat ya. Panggah kon dadi jamaah, wae. Wong sing wis mu'alaf dijadikan dadai, dijadikan seorang ustazah besar. Wong Islam kecilan jamaah. Ingat orang Islam yang Muslim. Pikir baik-baik Anda semuanya, macam mana martabat Anda apabila Anda sendiri diunggahi orang yang baru mu'alaf, yang harusnya dia tuh belum memahami tentang babul haid, belum fikih. Bismillahnya harus bagaimana? Makan harus bismillah, junub harus bismillah, ambil air wudhu dulu. Kalau belum memahami hal seperti itu, kenapa harus jadikan ustazah? Harus dakwah dulu. Banyak. Ya. Jadi masyarakat rakyat yang asli Islam dari lahir harusnya lebih dikafahkan. Wahai orang Islam, wahai orang Muslim mukmin, angkatlah saudara Anda sendiri dulu. Kamu bisa mengajari orang yang baru mu'alaf, tapi harus belajar dari nol dulu. Diajari huruf makhrajul huruf, huruf hijaiyah, macam mana adab asor, tata krama, macam mana caranya untuk mengenali sopan santun, tawar, tindak tanduk, babul fikih, waktu tauhid. Jadi ini kamu dari ustazah orang mentang-mentang. Dia bisa di dalam karakter orang Kristen keras. Kasihanlah orang yang Islam yang sudah Muslim, dia orang Islam benar-benar ketubruk hukum. Kalau orang yang mu'alaf sendiri nggak kamu kasih tahu tentang hukum, kasihanlah orang yang sudah Islam, yang Muslim itu tadi jaga ketubruk hukum.
hukum Islam, hukum istri, hukum orang perempuan. Ajarin sendiri, dasar dulu babul haid macam mana, untuk mendasar, untuk mempelajari babul haid macam mana. Itulah saya tak tahu kalau ini adalah ketambahan dari ingut-ingut ya. Sebab aku ramai ya, ada kawan yang murtad dari agama Islam. Ada kawan saya baik-baik, dia sendiri cerita sendiri kenapa dia murtad. Sebab dia kita tutui. Kenapa dia murtad dari Islam? Sebab dia berpikirnya seperti ini. Sebab yang Nabi di akhir zaman adalah Nabi Isa Al-Masih. Kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Begini ya, orang yang agama Kristen ya, dia dimualafkan di Islam. Kemudian dia masih berpikir Kristen. Kemudian dia suruh dakwah di atas. Makanya itu walaupun posturnya masih postur Kristen, cumane dijilbabi, cumane dia tuh dikasih tambahin wawasan. Makanya wong Islam kalah dhewe, gak dakwah gor keblekan hukum. Wong wadon keblekan hukum. Banyak wong wadon Islam Muslim itu yang ketakutan dengan hukum, ngelantak suami, katanya dosa ini, tapi langsung baru mualaf itu nggak kamu kasih tahu tentang hukum, suara banter, suami kepada orang tuanya itu dosa, zalim, suara kepada suami juga zalim, dosa juga, nggak kamu kasih seperti macam mana. Tolong orang-orang yang Muslim ya, Islam rahmat ya, rahmat untuk seluruh alam, ya Hindu, ya Kristen, ya Buddha, ya Islam, ya Muslim. Islam adalah rahmat, tapi bukan berarti seperti wahai orang Muslim kamu ketakutan dengan hukum, kamu itu ditindihi hukum. Wahai orang Islam yang Muslim, sekarang contoh, kalau sama ada ulama besar memualafkan juru masuk agama Islam, akan tetapi dia kalau enggak kamu ajari dari nol dulu ya, tolong diajar dari nol dulu. Kemudian postur karakter yang keras itu tolong diajarkan, jangan sampai ya masih mentang-mentang suaranya masih diizinkan untuk bersuara keras. Itu macam makanya orang yang masih berpostur Kristen kemudian mesti qabil tuh 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya aku bersaksi bahwa sesungguhnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon yang Kristen masuk Islam, yang sudah mualaf, diajari huruf tauhid, macam mana tauhid, macam mana lembutnya hati, bukan diajar untuk kekerasan hati ya. Diwarai tajwid, diwarai ilmu fikih, hidayatul bidayah ya. Tolong
bukan berarti langsung mu'alqabil itu langsung dumeno bersih, tapi sifat-sifatnya keras kuwi mau sik malah kok untuk jempolkan yang memualafkan supaya dia jadi yang suci di atas mimbar, akan tetapi akidah belum punya, akhlakul karimah belum punya, tindak tanduk tawaduk urung duwe, tepa selira karo kanca urung duwe. Aku terbentur, makanya aku bisa ngomong. Saya terbentur di antaranya, saya bisa ngomong. Ajarannya dhisik. Macam mana caranya sujud? Padha apa ora karo kowe? Mosok sujud di atas ndek sininya, ndek sujudan anek watune. Aku kalau nggak menyaksikan sendiri aku nggak komplain. Jam tolong, ini episode yang kedua ya. Ini saya tutup. Assalamualaikum.